Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aspirasi, kembali lagi jumpa dengan saya Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini telah hadir bersama kita tamu istimewa, tamu spesial. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Khalid Ismail. Halo Pak. Halo Bang Odi. Sehat Pak? Alhamdulillah, hari ini sehat-sehat aja. Sahabat aspirasi, mungkin saya lebih manggil abang aja ya. Boleh, silakan. Karena dulu sebelumnya juga saya udah kenal lama sama Bang Khalid. Dari tahun berapa itu? Tahun. Sebelum beliau jadi sebelum beliau jadi anggota dewan, Betul. Saya sudah lama kenal beliau. Ya. Makanya lebih akrab saya panggilnya abang aja. Ya, Iya boleh. gitu. Beliau adalah dulu ini seorang aktivis lingkungan yang gencar mengkritisi persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Tangerang, khususnya di kawasan Pantai Utara, Pantura, Kabupaten Tangerang. Betul. Wilayah pesisir Ya, betul. Makanya saya lebih kenal Bang Khalid sebelum jadi anggota dewan. Betul. Nah, sahabat aspirasi, mungkin juga nanti kita akan bahas seputar kiprahnya dari Bang Khalid ini sebelum dan sampai dia menduduki kursi anggota wakil rakyat di Kabupaten Tangerang ini. Kita langsung aja untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan bedah soal kiprah dan sisi lain dari Bang Khalid. Bang Khalid, ya sini kita mungkin sahabat aspirasi juga banyak yang belum tahu nih kiprah Bang Khalid selama jadi anggota DPRD ya gitu kan. Nah, apa sih yang pertama kesan Bang Khalid itu ketika diangkat atau terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Tangerang? Gimana Pak? Kesan awalnya tuh? Ya, kesan awalnya rasa nggak percaya aja. Itu tahun berapa ya? 2019. Iya. Rasa nggak percaya aja karena memang ya dulu itu saya sempat aktif di dunia aktivis ya. Iya itu yang dunia lingkungan ini. Saya di bangku kuliah, saya sempat aktif di senat mahasiswa, sempat aktif di organisasi kemahasiswaan, dan ya alhamdulillah. Terus 2009 saya sempat ikut kontestasi di Pesta Demokrasi juga. Pernah ya? Pernah. 2009. Ya 2009. 2009. Iya, pernah ya. Tapi belum beruntung. Tapi di sini juga ya? Di Kabupaten juga, di Tangerang. kabupaten. Nah, 2014 saya ikut kontestasi lagi. Tapi di provinsi. Oh, ke provinsi. DPRD, tapi belum beruntung juga. Iya. Nah, 2019 saya coba sekali lagi. Kalau memang ini nggak ini ya sudah, berarti kan memang garis tangan saya tidak di dunia politik. Iya. Itu Pak Wadi. Nah, itu kan maksudnya berarti udah 2 kali nih Pak ya? 2 kali. Iya. 2 kali di 2009, 2014. Nah, akhirnya yang untuk ketiga kalinya itu baru berhasil. Berhasil. Nah, di situ kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari konstituen ya, Bang. Bahwa Bang itu Bang Khalid dulunya aktivis, ya kan, aktivis menyoroti soal lingkungan lah. Nah, yang dulu mengkritisi wakil rakyat, nah sekarang dia jadi wakil rakyat nih. Bahkan jadi ketua. Nah, nanti dia malah yang dikritisi atau bagaimana nantinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari konstituen atau dari masyarakat lah. Nah, ini apakah Bang Khalid waktu itu merasa merasa dilematis atau bagaimana nih pada saat menjabat apalagi jadi ketua gitu kan, ketua DPRD? Ya kalau dilematis enggak ya, karena memang bagaimana rasanya kita pada tataran kritik otokritik kan. Nah, terus yang kedua, bagaimana rasanya ketika kita berada pada posisi
yang dikritik. Ya inilah bahwa kita punya satu pelajaran yang sangat berharga di situ. Mengkritik paling gampang, mensikapi untuk dikritik ini yang agak sulit. Tapi bagaimana kita mensikapi kritikan itu? Ada kritikan yang sifatnya membangun, ada kritikan yang sifatnya sentimental, kan gitu. Nah, tergantung kita melihat dari sisi mana, kan gitu. Kalau kita dari kacamata politik, mungkin ada kepentingan politik. Kalau kita melihat dari kacamata akademisi, mungkin ini adalah satu masukan. Kalau kita ngelihat dari kacamata regulasi, gitu kan, itu sebuah keharusan karena kita harus menyampaikan apa yang menjadi masukan dari publik terhadap kita selaku pemangku kebijakan. Itu Bang Odi. Oh gitu ya. Iya. Jadi dulunya mengkritik, sekarang siap dikritik gitu ya Bang. Harus lah, harus. Iya. Kan begini Bang, kalau di lembaga legislatif itu kan beda dengan di eksekutif. Betul. Kalau legislatif, kalau di eksekutif siapa kepala daerah yang terpilih itu akhirnya nanti bisa menjadi milik semuanya. Tapi kalau wakil rakyat di sini ada utusan namanya, ada penugasan dari partai misalnya. Betul. Nah, ini bagaimana Abang menyikapi hal ini pada saat menyerap aspirasi dari masyarakat yang notabene-nya bukan pemilih Abang atau di luar partai Abang gitu. Oh ya, ya disinilah kelebihan kita ya. Artinya begini, bahwa kita ini ada yang namanya kepentingan publik dalam hal ini yang didasari oleh kepentingan masyarakat. Kemudian ada juga kepentingan yang didasarkan oleh organisasi atau golongan. Di mana keberangkatan saya di sini adalah atas dasar penugasan partai. Nah, tapi kita juga bisa melihat bahwa partai juga punya tujuan yang sama kan. Punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana mengambil atau merebut kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat, kan gitu. Intinya sama. Selama itu partai yang berasaskan dan berideologikan Pancasila pasti punya tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Jadi nggak ada beda. Nah, kalau kita sebagai petugas partai yang kemudian mencoba untuk keluar dari konteks itu, asas partai itu kan, dasar partai, ADAR partai, ya pasti itu akan berlawanan dengan masyarakat kan gitu. Jadi intinya tadi partai juga punya tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam hal ini maka tidak ada bedanya lah gitu kan dengan eksekutif berarti ya. Betul. Jadi kalau memang udah jadi wakil rakyat ya udah milik semuanya. Betul. Gitu. Hanya benderanya saja mungkin yang beda gitu. Ya, betul. Jadi sama dengan misalnya di eksekutif kepala daerah dipilih oleh banyak partai, jadi penyambungnya. Betul. Tapi akhirnya begitu jadi milik semuanya. Gitu. Terus begini Bang, ada juga pertanyaan dari banyak aspirasi dari sahabat aspirasi juga bahwa ketua dewan itu atau wakil rakyat itu banyak tekanan-tekanan atau pressure-pressure baik dari eksternal maupun dari internal. Nah, ini bagaimana Abang nih apalagi sebagai ketua dewan dalam menghadapi pressure-pressure itu? Misalnya ada yang memaksakan kehendak dari pihak internal misalnya. Dari eksternalnya juga misalnya ada aksi atau ada dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya tapi membabi buta gitu. Nah, ini bagaimana Abang menyikapi ini? Gitu loh Bang. Ya. Ya, saya pikir juga kalau bicara hidup adalah tekanan. Kan gitu, bagaimana tekanan itu bisa kemudian menjadi satu potensi untuk kita berinovasi gitu. Jadi kalau nggak ada tekanan ya kita tidak akan mengeluarkan kreativitas dan inovasi kita. Nah, tentunya bagaimana kita mensikapi tekanan itu. Selama tekanan itu ada pada konteks dan koridor masih pada tataran pada konstitusi, saya yakin
Dan kita pastinya akan mensikapinya juga pertama kita lihat dulu kan gitu secara rasionalnya seperti apa. Karena ya itu pasti akan terjadi di mana-mana, bicara baik tekanan personal, tekanan organisasi, tekanan kelompok gitu kan. Ya apalagi tekanan publik kan gitu. Itu yang Otomatis. Nah, tergantung kita mensikapi hal-hal yang seperti itu. Selama tidak keluar dari konteks konstitusi dan regulasi, saya yakin. Tapi bahwa bagaimana kita menyelesaikan tekanan itu, ya tergantung kita cara menyelesaikannya. Maka kalau dari kacamata pribadi saya nih Bang Odi, bahwa tekanan itu akan menjadi indah kalau kita cara mensikapinya, cara mensikapi tekanan itu. Karena dengan tekanan itulah saya selalu mengilustrasikan kalau kita ada bearing atau apa namanya per kalau kita tekan kita lepas dia akan loncat jauh dan itu saya selalu meyakini itu. Jadi ini bukan tekanan, kalau bahasa saya ini adalah satu pelajaran, satu pengalaman yang membuat kita ini bisa terbang kan gitu. Itu untuk meloncat lebih jauh lagi. Atau mungkin belajar dari pengalaman sewaktu Bang Holid sebelum jadi wakil rakyat, karena Bang Holid kan aktivis dulu. Betul. Paling pasti sering demo, sering unjuk rasa dan kritik ya. Nah, sering juga menekan. Ya, mungkin belajar dari situ juga mungkin. Ya, saya pikir juga itu sebagai pengalaman ya, pengalaman kita dalam berorganisasi di dunia aktivis. Ini kan bukan sedikit kita punya tekanan, banyak tekanan. Cuman ya alhamdulillah tekanan itu malah justru kita kelola dengan baik menjadi satu potensi gitu. Kita kelola dengan baik tekanan-tekanan itu sehingga menjadi potensi, dan ini menjadi referensi saya dalam menjalankan tugas gitu. Jadi selama 5 tahun, hampir 5 tahun nih ya Bang. Betul. Sahabat aspirasi mungkin perlu diketahui juga Bang Holid ini juga terpilih kembali untuk periode kedua ya Bang. Betul. Di 2014 kemarin, pemilu 2014 kemarin. Pak Holid ini juga jadi peraih suara terbanyak di di pemilu kemarin ya di Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah. Nah, dalam hal ini Pak, apakah ada hasrat lagi Pak untuk menjadi pimpinan dewan nantinya Pak? Ya, kalau semua orang bicara hasrat, semua ada, ya, bicara semua orang. Tapi bagaimana hasrat itu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi, kan gitu. Nah, sekarang kalau nggak ada hasrat, udahlah, namanya berarti orang udah nggak mati rasa, gitu. Itu Bang Odi. Jadi kalau saya cuman menyampaikan bahwa kontestasi pesta demokrasi kemarin itu 2024 adalah satu kontestasi di mana di samping kita melakukan pendekatan terhadap masyarakat secara individu, kelompok maupun organisasi, ada juga yang disebut dengan integritas kepribadian juga, gitu kan, dan kapasitas, dan juga di situ ada yang disebut dengan kalau orang bilang kapasitas dan isi tas. Oh, yang isi tas lagi ya Bang ya. Untuk mencapai itu ya perlu modal berarti kan. Iya semuanya lah, semuanya kan harus perlu modal. Cuman kita tidak mengartikan bahwa modal itu hanya uang, kan gitu. Kepribadian juga merupakan modal. Karena ada juga orang yang banyak uang tapi kepribadiannya kurang diminati atau tidak mendapat simpati, kan banyak juga. Gitu kan. Jadi modal itu bukan hanya sebatas materi, tapi bagaimana dia punya modal kepribadian yang bagus, punya modal ilmu yang bagus, punya modal ilmu komunikasi yang bagus, yang baik juga. Iya gitu. Jadi intinya bahwa secara keseluruhan kita ini semuanya butuh modal. Terutama modal bagaimana integritas kita.
mentalitas utama, kita. modal Itu utama yang itu. utama. Ya mungkin itu modal utama adalah integritas dan mental tadi ya, Ya. Bang. Nah makanya sahabat aspirasi di sini juga perlu diketahui bahwa Bang Holid ini tiba-tiba saja secara mengejutkan tanpa ada ada gembar-gembor ini, tiba-tiba dia mendapat penghargaan 3 kali berturut-turut kalau nggak salah. 4 kali ya. 4 kali. Ya. Itu penghargaannya kalau nggak salah itu top leader. Betul. Berarti kan pemimpin yang hebat gitu kan, kalau dibahas. Nah, ini Abang sebelumnya tahu nggak Bang, ini Abang bakal dapat? Enggak tahu. Nggak sama sekali. Enggak tahu. Nah, Abang ini sebelumnya dihubungi oleh pihak si pemberi award atau gimana Bang? Ya, dihubungi juga enggak. Tiba-tiba ada surat masuk undangan dari pihak staf untuk mencoba mengkonfirmasi apa penghargaan ini, dari mana penghargaan ini, kemudian kenapa saya dapat penghargaan. Tentunya kita harus tahu juga kan gitu. Itu Bang, iya. Tentunya kita harus tahu juga dan siapa yang memberi penghargaan ini, dasar penilaiannya apa, itu. Dan itu sudah melalui proses pengecekan ya secara ini ya satu kaget, kemudian ya sudah biasa lah bahwa menjadi pelajaran buat saya secara pribadi maupun secara organisasi maupun jabatan, bahwa dimanapun kita ini disorot, dimanapun kita berada dilihat, apapun tingkah laku kita dinilai. Maka siapapun kita, berada dimanapun kita dilihat, kita disorot, kita dinilai. Itu kan? Iya. Apalagi udah jadi pejabat publik ini. Apalagi sudah menjadi pejabat publik. Orang nomor 1 di lembaga legislatifnya Kabupaten Tangerang pasti kemana-mana pasti udah disorot itu. Betul. Apalagi kalau jalannya ngumpet atau apa gitu. Apalagi sama kalangan wartawan dia. Pasti lebih disorot lagi ketua dewan mah. Betul. Ya kan? Sahabat aspirasi, perlu juga diketahui bahwa Bang Holid ini dikenal dekat sama kalangan wartawan. Paling mudah lah mereka untuk kalangan wartawan ini mendekati Bang Holid. Apapun yang diminta oleh wartawan misalnya dalam hal informasi ya, itu akan dibeberkan sama Bang Holid ini. Nah, Bang Holid ngomong-ngomong soal tadi ya, transparansi penghargaan itu. Nah, Bang Holid punya nggak sih konsep untuk supaya bisa dapat penghargaan begitu untuk orang lain nih, buat motivasi kalangan-kalangan anak muda lah, agar supaya mereka bisa seperti Bang Holid bisa tiba-tiba dapat penghargaan 4 kali berturut-turut. Ya, karena ini penghargaan bukan penghargaan akademis ya, bukan penghargaan yang sifatnya kompetitif gitu ya, tapi ini penghargaan yang sifatnya lebih kepada bagaimana seperti leadership. Leadership ini kan gaya kepemimpinannya, kan gitu, gaya kepemimpinan seseorang di mana itu dari semua aspek ya, bukan hanya dari satu sisi gitu. Jadi makanya ya kiat-kiat itu ya tergantung bagaimana goodwill seseorang. Itu gitu. Kecuali umpamanya ada kompetisi tentang sains, ini kan itu tadi kan udah ada ini itu ada di ini kan. Tapi kalau udah bicara leadership ini kan kepemimpinan. Jadi secara globalnya masyarakat yang menilai, bukannya si panitia yang menilai gitu kan ya. Kalau itu ya penghargaan yang seperti itu gitu, seperti saintik tadi, pendidikan gitu kan, panitia yang menilai gitu kan. Tapi kalau ini mah masyarakat dan hasil dari pengamatan. Nah ini sebetulnya Bang, tugas yang paling utama sebagai ketua dewan itu bagaimana sih Bang? Apa sih Bang? Sampai ada Abang sampai dilirik untuk meraih penghargaan itu. Apa yang sudah dilakukan Abang sama ini? Abang merasa bagaimana sih gitu dalam memimpin lembaga legislatif gitu? Ya, karena kan balik tupoksi
tugas pokok fungsi DPRD dulu. Bahwa dari 3 tugas pokok fungsi DPRD itu adalah membuat regulasi, kemudian aturan, kemudian melakukan penganggaran atau budgeting, dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan. Ya. Nah, dari 3 ini kita berada menjadi dalam posisi unsur pemerintah daerah, unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, di mana kalau kita bersifat unsur penyelenggara pemerintah daerah, berarti di situ kita bagaimana mengakselerasikan pemerintah daerah. Ini kan unsur penyelenggara pemerintah daerah kan ada eksekutif, ada legislatif dan ada yudikatif. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan ada yang disebut dengan forum koordinasi pimpinan daerah. Di mana di situ ada Pemda, dalam hal ini Pak Bupati, kemudian legislatif dalam ini adalah Ketua DPRD, dan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Ini bagaimana memformulasikan sehingga terjadi komunikasi yang positif, menjadi satu kolaboratif, kemudian menjadi sebuah sinergi yang bagus dalam rangka untuk pembangunan daerah. Iya, itu gitu ya. Kan? Ya, berarti disinergikan dengan tadi ya, yang Forkopimda itu ya, Bang. Betul. Nah, Abang selama jadi pimpinan dewan, apakah berapa banyak, Bang, mengeluarkan perda inisiatif gitu, Bang? Atau mengusulkan lah? Ini dari Abang sendiri, dari pribadi, bukan dari lembaga. Kalau kita pertama kan namanya kolektif kolegial. Jadi tetap aja kan yang disebut adalah pimpinan. Kalaupun kemudian banyak ya tadi ada beberapa anggota ya memang lebih banyak lagi kepada ini, apalagi dengan aturan yang baru kaitan dengan undang-undang yang baru terkait dengan Omnibus Law tadi kan. Nah, bagaimana merangkai secara ringkas terkait dengan bagaimana tata cara pembuatan regulasi, itu. Nah, ini yang sudah diatur dalam undang-undang gitu kan, dan ini sehingga kita lebih banyak kepada bagaimana dalam membuat regulasi itu banyak sekali yang eksekutif ya, artinya ada perda inisiatif eksekutif, ada perda inisiatif legislatif. Ya. Nah, perda inisiatif legislatif ini tentunya bagi para anggota dewan yang memang dia melihat secara lokal daerah melihatnya. Jadi kemudian yang kedua bagaimana melihat sisi yang memang ini perlu diatur secara regulasi, gitu kan. Nah, satu contoh kalau umpamanya DPRD ini kan dalam menampung aspirasi ini kan melalui konteks musrenbang maupun turun ke lapangan ini kan beberapa hal, sehingga kita harus mengcombine bagaimana kebutuhan ini secara infrastrukturnya apa, budgetnya seperti apa, tapi mesti harus disesuaikan dengan peraturan daerahnya yang ada yang sudah nah sehingga ketika tidak ada peraturan yang mengikat, maka muncullah tadi inisiatif gitu kan, inisiatif. Satu contoh umpamanya kemarin kita melihat bagaimana pendidikan Pancasila yang mulai pudar, sehingga fraksi PDI Perjuangan ini membuat inisiatif. Iya, perda inisiatif gitu. Dan sebagai muatan dalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Tangerang. Gitu kan. Untuk lokal ya, untuk sekolah lokal. Iya. Itu sudah ada ya, Bang? Udah disahkan ya? Udah jadi ya? Udah. Itu udah mulai diberlakukan belum, Bang? Karena baru tahun kemarin penyusunan kurikulum, pastinya itu juga disukai dengan turunan peraturan daerah provinsi juga kan, ada juga. Ya. Kira-kira kapan diberlakukan ya, Bang? Seharusnya nanti mungkin pas definitif bupati yang baru sudah mulai. Di 2024 ini di 2025 mungkinan ya, Bang ya. Betul. Gitu ya. Atau bisa juga di tahun ajaran baru kalender pendidikan.
Berarti perda inisiatif tadi apa namanya hasil dari dari ketua dewan sendiri apa dari fraksi PDI. dari fraksi PDI. Dan itu gol sekarang. Gol, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau gitu ya. Ya. Tapi belum ada di lapangan, belum ada aplikasinya nih, Bang. Apa gimana? Oh sudah kalau itu, cuma memang kan penyesuaian tadi kan, penyesuaian. Cuma memang kan ada sisi yang tadi kan bicara apa namanya, bicara tentang Aplikasi itu ya? ya perda Inisiatif ini kan tadi apalagi kaitan dengan Pancasila, pendidikan Pancasila yang memang dulu juga sudah pernah diajarkan, sudah masuk dalam kurikulum, kemudian sejalan dengan waktu hilang lagi, kan gitu kan, jangan hilang lagi, muncul lagi wawasan kebangsaan, nah itu tadi. Nah ini sebenarnya sih sudah, cuman ya tadi ada penekanan dari sisi regulasi aja. Itu buat tingkat SD apa sampai SMP? SD SMP kan SD SMP. Iya, kan kita kewenangan kita. Oh iya SD SMP ya di kewenangan Kabupaten Tangerang ya. Iya. Oh iya ya kalau begitu perda inisiatif ini ya apa namanya cukup baik ya untuk meningkatkan kembali tadi itu rasa nasionalisme, rasa Pancasilaisme sama generasi muda kita karena memang benar Bang itu sampai sekarang ini agak berkurang memang itu. Nah selain itu Bang, Abang kan dulu sebelumnya dikenal aktivis lingkungan. Nah Abang pernah juga mendorong adanya regulasi untuk penanganan lingkungan Bang. Oh iyalah itu pastilah kan. Kalau lingkungan kan kaitannya dengan tadi. Makanya kasus-kasus lingkungan, kemudian bagaimana pemerintah daerah dalam kan tema pembangunan Kabupaten Tangerang 2024 ya berkelanjutan dan berwawasan lingkungan kan gitu. Ya ini salah satu. Nah tinggal implementasi ya, tinggal implementasi bagaimana di lapangan. Memang kalau bicara lingkungan komprehensif ya, kemudian apa namanya bicara lingkungan ini kan multi dimensi ya banyak secara global juga. Tapi yang paling berat di masalah lingkungan ini adalah persoalan sampah Bang. Itu Abang punya konsep mungkin untuk penanganan sampah ini? Ya sebenarnya kan kalau persoalan sampah ya sederhana sih ya kalau kita melihatnya. Pertama apa sih yang kurang dari sisi apa? Infrastruktur, umpamanya kita infrastruktur Kabupaten Tangerang untuk TPA kita ada dengan luasan sekarang itu 31 hektar di Jatiwaringin. TPST ada beberapa punya. Itu untuk medianya ya. Kemudian sarana transportasinya ada. Kemudian apa lagi? Nah, kan kalau persoalan regulasinya sudah disiapkan, sudah ada tinggal dijalankan. Nah, tinggal man-nya, gitu kan, manusianya. Ya, nah, kalau manusia itu ada yang melaksanakan tugas, ada juga yang tadi apa namanya, yang ikut serta dalam. Nah, makanya bicara persampahannya bicara bukan hanya dari sisi regulasi, bukan hanya dari sisi regulasi, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi dari sisi pola hidup, gaya hidup masyarakat. Nah, kolaboratif juga, gitu kan? Kalau nggak ada kolaboratif dari masyarakat, mana bisa penyelesaian sampah kan? Gitu. Iya benar. Maka mesti harus tadi kolaboratif ini yang kolaboratif antara pemerintah daerah dengan masyarakat, gitu kan? Nah, tadi kalau bicara regulasi semua udah pas. Ada. Harus ada itu. Infrastruktur ada. Iya. Ada. Karena di situ. Nah, mennya. Karena mennya nggak cukup. Bagaimana petugas pengangkut sampahnya? Sampah itu ya. Bagaimana petugas pesaponnya? Bagaimana petugas sudah mati. Nah, makanya seperti tadi kolaboratif tadi. Harus ada sinergi antara pihak ya, semua pihak sampai kesadaran masyarakat sendiri kembali ya. Betul. Tapi itu Bang ini Bang kalau penanganan sampah itu kan dulu kan
Dulu kawasan Pantura Tangerang itu kan kumuh tuh Bang ya. Kumuh, banyak sampah dan sebagainya lautnya. Nah ini sekarang ini sudah menjadi tertata lebih baik. Itu juga Sobat Aspirasi perlu diketahui juga, di sini juga ada peran serta Bang Holid di penataan di pantai utara. Nih untuk menjadikan agar penataan kawasan itu lebih tertata kayak seperti sekarang ini ya Bang ya. Itu kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang itu udah disebut Hawaii-nya Tangerang. Nah itu Abang dulu kan aktivis lingkungan di situ Bang ya. Nah itu memperjuangkannya itu bagaimana Bang tuh sampai sekarang udah lebih wah gitu. Iya. Jadi itu tadi. Saya ingat dulu Bang. Iya. Perjuangan Abang itu Iya. sama aktivis lingkungan kan. Ya. Nah itu gimana itu Bang? Ya, jadi ya yang jelas kan kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu yang belum menjadi kebiasaan, kaget kan gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sampai dengan saat sekarang masyarakat terutama kalau kita lihat dari Kabupaten Utara bagian utara ya, Tangerang bagian utara ini masyarakatnya juga sudah welcome, sudah terbuka, apalagi ada transformasi informasi gitu kan. Sekarang ini lebih terbuka. Jadi ya tadi karena dengan dasar itulah alhamdulillah mulai saat sekarang juga kita lihat bagaimana dinamisnya masyarakat Kabupaten Tangerang terutama untuk di wilayah pesisir utara. Pesisir utara. Gitu kan? Itu sama juga dengan sinkron dengan program yang dijalankan Pemda itu Bang, yang gebrak Pakumis atau beda? Ya, itu gebrak Pakumis itu dari sisi kebutuhan dasar tentang tempat tinggal. Itu kan kalau gebrak Kumis karena banyak sekali masyarakat yang mungkin yang di bawah berpendapatannya itu di bawah atau rendah sehingga masuk kategori miskin sehingga untuk tempat tinggal nah itu gebrak Kumis itu alhamdulillah udah jalan semua dan itu dari sisi itu. Tapi yang terpenting adalah tadi pemerintah daerah hanya sebatas fasilitator ya, fasilitator untuk bagaimana setiap pembangunan itu pasti tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, kan gitu. Iya benar. Nah, bagaimana implementasi itu? Nah, tergantung goodwill juga. Itu artinya niat kuat, gitu kan, niat kuat tadi sehingga diperkuat lagi dan dipertajam lagi, sehingga tadi, insya Allah pembangunan sehebat apapun, judulnya adalah untuk kemajuan masyarakat. Nah itu Bang, makanya sekarang bagaimana rasanya Bang setelah Abang merasa ini perjuangan dari bawah, dari awal untuk menata kawasan Pantura, sekarang udah bagus, rasanya gimana Bang? Abang merasa bagaimana itu? Ya kalau merasa ya pasti kan senang lah ya, senang. Cuman kan di sisi lain ya tadi kan dari sekian banyak gitu masih jauh api daripada panggang. Artinya masih banyak sentuhan-sentuhan, kebijakan-kebijakan yang masih banyak dibutuhkan di sana. Tentunya itu bagian terkecil. Jadi kalau bicara puas belum puas, gitu kan. Bicara senang, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi yang jelas bahwa kepuasan kita ini, saya secara pribadi kita puas, kita senang ketika melihat orang itu senang, ketika melihat orang itu bahagia. Karena dengan kita melihat teman kita bahagia, insya Allah kita ikut bahagia. Gitu. Semuanya bahagia. Ya. Nah itu juga itu banyak yang menaruh perhatian di situ. Makanya Abang inikah yang bisa mendapatkan yang merupakan Abang dapat penghargaan itu. Itu makanya. Enggak, bukan hanya itu dari sisi. Nah, inilah yang disebut dengan tadi. Kita orang politik masih harus ada komunikasi politik. Politik itu bukan hanya sebatas bagaimana kita mendapatkan satu posisi atau jabatan.
tapi bagaimana kita mampu mengkomunikasikan semua elemen. Itu kan mampu berkomunikasi dengan semua elemen sehingga tadi. Dan lagi-lagi bahwa tujuan kita bukan pada tataran di situ saja. Itu kan bukan pada tataran itu saja. Jadi saya secara pribadi bahwa ketika bicara saya melakukan sesuatu karena memang pertama kita sebagai anggota DPRD dan sebagai pucuk pimpinan DPRD itu juga punya tugas dan kewajiban bagaimana mengakomodir aspirasi, kemudian bagaimana bisa menampung aspirasi, kan gitu, sehingga menjadi pijakan kita untuk berinovasi, itu kan itu utamanya ya. Ya itu utamanya itu. Nah itu kan berbagai macam cara anggota dewan termasuk abang lah, abang untuk menyerap aspirasi, termasuk turun ke masyarakat, konstituen, turun ke bawah, meninjau ini, meninjau itu. Nah ini abang kan butuh tenaga yang fit ini, bang. Nah ini bagaimana abang memelihara kebugaran tubuh nih selama jadi anggota dewan gitu? Jadi Bang Odi, saya dari dulu tuh selalu pertama urusan dunia, urusan jabatan itu saya taruh di tangan. Jadi nggak pernah kita masukin dalam hati kemudian kita pikirin. Nggak mau itu kan. Karena itu nanti yang akan merusak kesehatan kita. Itu. Iya, kuncinya nggak usah dipikirin. Wah, gitu. Iyalah. Nah, tapi kalau ada yang nyerempet soal abang gitu misalnya, ada demo soal abang, ya biasa juga pressure, kan? Itu mah konsekuensi. Siapapun orang ketika siapapun besok yang jadi ketua dewan akan sama ketika masyarakat cara memberikan aspirasi, cara mengekspresikan ini pasti ada yang tidak puas, pasti mereka melakukan aksi kan gitu. Nah ini sudah menjadi konsekuensi menjadi ketua DPRD, menjadi anggota DPRD, kan gitu konsekuensi. Terus bagaimana? Ya biasa saja, gitu. Makanya abang selama ini ketua dewan yang paling jarang sakit, bahkan nggak pernah dengar abang sakit tuh. Kalau dulu kan ada, wah kita mau ketemu ketua dewan lagi sakit. Ada lah ya sakit tetap manusia, kita manusia biasa. Cuman tadi yang pertama yang jelaskan saya bersyukur dikasih sehat terus sama Allah. Itu kan dikasih sehat, dikasih selamat gitu. Jadi kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban secara personal kita terhadap Tuhan, baik kewajiban kita sebagai ketua DPRD. Gitu. Harus disinkronkan itu. Nah, sahabat aspirasi, mungkin ada ada masukan yang bagus untuk yang disampaikan tadi oleh ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, abang sebelum closing acara ini, abang punya pesan buat anak-anak muda kita nih khususnya di Kabupaten Tangerang dalam menghadapi era globalisasi seperti ini, bang. Seperti abang kan selalu bugar dan selalu semangat. Nah, ini punya konsep apa nih, bang, buat masyarakat, bang? Ya. Anak-anak muda kita kan sekarang lagi pada kayak gontai aja bawaannya kan anak-anak muda tuh. Iya. Ya namanya anak muda masih labil ya kan. Tapi yang penting tadi kita tentunya buat masyarakat. Saya ada satu yang menarik dalam visi misi Kabupaten Tangerang itu. Yang pertama adalah religius. Religius itu bagaimana masyarakat Kabupaten Tangerang itu punya dasar yang kuat di hatinya tentang religi. Artinya bicara religi adalah bicara tentang ketuhanan. Nah, karena heterogennya Kabupaten Tangerang, multi agama. Nah, silakan mengimplementasikan religi itu sesuai dengan agama dan kepercayaan. Sehingga ketika konteks itu sudah melekat, maka
nanti ada lagi semua itu akan, karena persoalan itu ada dua, internal dan eksternal. Internal adalah pribadi kita, eksternal adalah persoalan yang kita lihat dan kita dengar. Maka persiapkan di internal kita. Kalau di internal kita sudah tumbuh kuat, sikap, regi, mentalitas yang bagus, insya Allah persoalan eksternal itu tidak akan terasa dan bisa terselesaikan. Kita bisa hadapi gitu ya Pak. Oke, sahabat aspirasi, demikian perbincangan kita dengan Bang Khalid, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Khalid menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua masyarakat di Kabupaten Tangerang. Amin, amin. Saya ingatkan kembali kepada masyarakat untuk mari kita menjaring aspirasi, kemudian kita dorong realisasinya, mari kita awasi bersama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.